Selamat pagi, Om Swastiastu. Berjumpa kembali pada mata pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan dengan materi kreativitas wirausaha dengan saya sendiri, Agus Puspardono. Sebelum ke materi, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, menjelaskan pengertian kreativitas. Kedua, memahami teknik pengembangan kreativitas. Ketiga, mengidentifikasi teknik-teknik pemikiran kreatif. Oke, kreativitas merupakan salah satu kunci utama keberhasilan seorang entrepreneur, wirausaha. Kita tidak bisa saja memulai bisnis tanpa uang, tanpa jaringan, ataupun tanpa kantor, selama memiliki kreativitas yang baik. Sebaliknya, jika kreativitas itu sulit untuk singgah di kepala kita, di otak kita, walaupun kalian memiliki banyak uang, modal, jaringan, belum tentu hal tersebut bisa kita gunakan dengan maksimal. Mungkin malah modal habis tanpa sisa. Jadi kreativitas itu penting. Lalu apa sih itu kreativitas? Mungkin itu ada di pikiran kalian. Kreativitas adalah kemampuan seorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya, dengan membuat kombinasi-kombinasi atau melihat hubungan-hubungan baru antara unsur, data, variabel yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas dalam berwirausaha. Seorang wirausaha memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Wirausaha atau entrepreneur memiliki kemampuan ability to create the new and different, kemampuan menciptakan sesuatu yang baru. Startup, kemampuan dan kemauan memulai usaha. Seorang wirausaha juga harus memiliki kreatif, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru. Opportunity, ini juga tidak kalah penting. Kemampuan untuk mencari peluang. Risk bearing, keberanian untuk menanggung risiko. Baik itu risiko gagal, risiko rugi. Terakhir, seorang wirausaha harus memiliki banyak ide-ide. Semua kemampuan tadi diperlukan untuk the new teknik, melakukan proses atau teknik baru. The new product or new service, menghasilkan produk atau jasa baru. The new value added, menghasilkan nilai tambah baru. New business, merintis usaha baru mengacu pada pasar. Terakhir, kemampuan itu digunakan untuk the new organization, mengembangkan organisasi baru. Untuk menjadi seorang wirausaha kreatif, tidak dapat melakukan begitu saja.
ada proses. Proses kreativitas melibatkan adanya ide-ide baru, berguna dan tidak terduga, tetapi dapat diimplementasikan. Tahap yang bisa dilalui dalam suatu kreativitas. Pertama, preparation, persiapan. Di sini diletakkan dasar pemikiran, mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk dan problematikanya. Itu yang dipelajari pada tahap ini. Tahap berikutnya, investigation, penyelidikan. Melakukan penyelidikan terhadap hal-hal yang akan dikembangkan. Berikutnya, transformation, transformasi. Berkaitan dengan proses konversi, perubahan dari data sumber ke data tujuan. Berikutnya, incubation, penetasan, mengeluarkan atau mendapatkan ide, gagasan baru, pemecahan masalah, penyelesaian, cara kerja, ataupun jawaban-jawaban baru. Berikutnya, illumination, penerangan, memberikan uraian yang jelas pada persoalan yang ada, sehingga menjadi semakin terang pokok permasalahan dan pemecahannya. Berikutnya, verification, pengujian. Di sini merupakan tahapan untuk melakukan pengujian, kecil maupun besar, dengan alat bantu uji statistik, matematik, historis, maupun deskriptif. Terakhir, tahapan berikutnya adalah implementation atau implementasi. Di sini tahapan adalah mengimplementasikan semua yang telah diperoleh agar semakin menunjukkan hasil yang semakin baik dan sempurna. Dari poin-poin di atas, tentunya kreativitas itu sangat penting dan modal utama yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Karena tanpa kreativitas, produk yang dihasilkan akan kalah saing dan tidak mampu bertahan untuk menghadapi persaingan pasar. Ingin menjadi entrepreneur kreatif? Caranya gimana? Pertama, harus memiliki mindset yang berbeda. Seorang entrepreneur yang kreatif membiasakan diri untuk memiliki mindset, pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang, bahwa menganggap setiap produk, jasa, layanan, metode, ataupun apapun itu bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Kedua, diskusi dan interaksi. Sebuah diskusi dan interaksi selain bisa mendapatkan banyak sekali ide, juga bisa mendapatkan masukan atas ide yang kita sampaikan. Ketiga, brainstorming session. Sebagai entrepreneur, umumnya kita tidak melakukan semua sendiri, namun tentu ada tim yang menemani kita. Dengan melakukan sesi brainstorming atau adu ide anggota tim, akan banyak sekali ide-ide kreatif yang bisa diketemukan. Traveling dan bertemu orang baru. Salah satu cara yang bisa dilakukan agar bisa menjadi seorang entrepreneur yang kreatif adalah dengan menyempatkan diri untuk traveling, perjalanan, bertemu dengan orang-orang baru, atau pergi ke tempat-tempat yang baru. Idea Bank merupakan wadah di mana kita bisa mengumpulkan berbagai macam ide atau pikiran-pikiran yang tidak sengaja terlewat, kemudian kita catat dan kita simpan. Terakhir, untuk meningkatkan kreativitas adalah tidak menyerah menjadi orang kreatif. Entrepreneur yang tangguh adalah mereka yang tidak pernah menyerah untuk menjadi seorang yang kreatif. Jika kalau memang diri sendiri tidak bisa menghasilkan ide-ide baru, kita bisa bersinergi
untuk mewujudkan ide-ide cemerlang orang lain. Sampailah pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Dari beberapa poin di atas, tentunya kreativitas itu sangat penting dan modal utama yang harus dimiliki seorang wirausahawan atau entrepreneur. Karena tanpa kreativitas, produk yang dihasilkan akan kalah saing dan tidak mampu bertahan untuk menghadapi persaingan pasar. Banyak orang yang merasa dirinya adalah orang yang terlahir tidak kreatif dan sebagaimananya, namun sebenarnya yang menjadi kreatif adalah masalah kemauan dan latihan. Akhir kata, Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om.